Kami memperkenalkan secara signifikan tentang laboratorium pengujian mutu benih bermutu bintang Asia. Kami lakukan seluruh rangkaian pengujian mutu benih di laboratorium dari mulai pengambilan contoh benih, pengujian kadar air, pengujian analisis kemurnian, pengujian daya berkecambah hingga pengujian viabilitas detergium. Laboratorium kami mengikuti standar International Seed Testing Association, yaitu organisasi yang mengatur terkait pengujian mutu benih, juga standar dari ketentuan pemerintah. PT Benih Asia menetapkan standar mutu minimal kelulusan di atas ketentuan mutu standar ISTEA maupun standar pemerintah. Selain analisis, kami sudah memiliki sertifikat pelatihan eksternal pengujian mutu benih, baik dari mulai petugas pengambilan contoh benih, pengujian kadar air, pengujian analisis kemurnian, pengujian daya berkecambah hingga pengujian viabilitas detergium. Pada pengujian analisis kemurnian benih semangka, Seedless 3N menggunakan pengujian secara visual. Dengan pengujian secara visual, QTA bisa memisahkan antara benih 3N, benih 2N, benih 4N maupun benih hampa. Sehingga kami memastikan benih yang telah dipasarkan sebelum dikemas sudah lulus uji, bahkan kita monitoring berkala dengan uji reguler. Ruangan ini adalah ruangan untuk pengujian genetik benih. Pengujian genetik benih dari PT Bintang Asia salah satunya melakukan melalui uji isoelectric focusing. Menggunakan alat khusus kami lakukan pemisahan protein-protein penyusun sifat genetik benih dan didasarkan pada titik elektriknya. Untuk kegiatan analisis molekuler di sini biasanya kita awali dari koleksi daun atau pengambilan sampel daun. Kami biasanya menggunakan sampel daun. Kemudian daun ini nanti akan diekstrak DNA-nya. Kalau untuk virus nanti bisa diekstrak DNA ataupun RNA tergantung jenis virusnya. Kemudian setelah diekstraksi DNA-nya kita lakukan uji kualitas DNA dan uji konsentrasi DNA menggunakan alat ini. Ini adalah spektrofotometer yang kita gunakan untuk mengkuantifikasi jumlah DNA yang kita peroleh dan juga menguji kualitasnya bagaimana. Kemudian setelah kita uji kualitas, kita lanjut ke proses PCR. Nah, di sini kami ada dua jenis PCR. Yang ini adalah PCR konvensional. Kemudian yang itu, yang warna merah hitam itu adalah PCR real time. Biasanya kita gunakan untuk MAS juga. Nah, kalau PCR konvensional untuk hasilnya nanti adalah berupa gel agarose yang bisa kita scoring untuk mengetahui apakah tanaman kita memiliki gen target yang kita inginkan ataukah tanaman ini juga positif terkena penyakit atau tidak. Nah, hasil dari gel agarose ini adalah seperti ini. Jadi kita visualisasikan di dalam gel yang namanya gel agarose, kita masukkan ke dalam yang namanya UV transilluminator, kemudian nanti kita capture, di dalamnya ada kamera, kemudian langsung terhubung dengan komputer begitu. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, setelah kita mendapatkan hasil ini, kita bisa lakukan scoring untuk selanjutnya dilakukan analisis data lanjutan. Benih yang diuji adalah khusus untuk benih hibrid yang diperoleh dari hasil persilangan dua sifat unggul tanaman. Salah satu keunggulan dari uji IF yaitu memangkas waktu pengujian. Uji IFF bisa lebih cepat dibandingkan uji konvensional atau grow out atau menumbuhkan tanaman. Uji IEF hanya membutuhkan waktu 2 jam, sementara grow out bisa sampai berbulan-bulan pengujiannya. Mari kita melihat proses pengujian bergeser menunjukkan mesin dari aktivitas pengujiannya. Semua pengujian sampel benih kita sesuaikan dengan standar pengujian kemurnian genetik kepada ISTA Regular International Seed Testing Association. PT Benih Citra Asia pada setiap tahapan prosesnya memastikan secara kontinu bukan hanya menghasilkan benih yang berkualitas tinggi, namun juga unggul dari segi aspek dan mutu yang menyertainya. 26 itu bisa nyampe 5 hari lebih, itu masih manis. Rumah siapa nih? Rumah saya, Pak. Oh. Aman jadi. Kirain rumah kemana? Sampai berapa? Atau satu kemasan 250 gram. itu bisa menghasilkan berapa ton atau berapa kintal? Saya UDH. Kami UDH kemarin itu rata-rata itu sekitar 5
kintal sampai 6 kintal. Yang mabes satu. UDH itu uji daya hasil, Pak. Uji daya hasil. Yang kemarin kami sampaikan di slide itu ada per 250 gram ya? satu kemasan ya, boleh 250 gram atau mungkin sekitar 1.750 biji. 1.750 50 biji. satu kemasan. Kalau perawatannya optimal, bisa lebih itu. Betul sekali. Jika perawatannya optimal, bobotnya saja bisa mencapai 700 gram. Nanti bisa kita coba timbang. Gimana nanti bangnya? Dataran tinggi yang katanya apa takut sama gulai apa ya, sama Awal daun. tinggi ya. Nah ini romansa bisa ditanam di dataran tinggi. Tanamannya juga tidak terlalu tinggi dan tongkolnya Purnaga. ini adalah romansa L1 berdaun bendera. Ada jenggernya ya? Ada Oh jengger ya. Kemarin buah naga, sekarang jengger ya. Ini ada jenggernya romansa L1. Jengger ayam. Halo Cis. Nah iya. Brixnya bisa kita lihat romansa 15,0. 0,0 bridge. 15. Sesuai. 15. Sesuai bahkan lebih. Pakai dengan bisa ini, Pak. 19. Romansa nyata besarnya, cepat panennya. Berarti romansa ini nggak hanya besar doang ya, ini tongkolnya nggak hanya 571, tapi yang menginginkan jagung cepat panen bisa kita tanam romansa F1. Masa nyata besarnya, cepat panennya. Iya, karena romansa ini memiliki umur yang genjah, artinya cepat panen. Jadi yang nggak sabaran nih orangnya nih, saya pengen cepat menghasilkan, pengen cepat panennya, puteranya juga banyak, tanam romansa. Umur berapa panen? Umur panennya sekitar 65 hari setelah Ini 65. tanam.